Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i al 'amilin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyyin waliyah min masyarikil ardi ila magharibiha wal musannifina mukhlisin khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa usulihi wa furu'ihima wa syayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulamaina wa nakhusu khususan ila Mbah Kyai Haji Wahab Hasbullah wa ila Aba Nasrullah Abdurrahim wa usulihi wa furu'ihim wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم نفعنا به وبعلومه وعاد علينا ببركاته وأمدنا من أسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحشورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Nabi Zakaria mengetahui bahwasannya putrinya atau keponakannya Siti Maryam selalu diberi nikmat rizki oleh Allah pada saat Siti Maryam beribadah, berdoa di dalam mihrabnya. Hunalika di dalam itu tempat. Ai lamma ra'a, yakni ketika melihat siapa Zakaria, Nabi Zakaria
Zalika terhadap itu rizqon. Wa alima dan mengetahui siapa Nabi Zakaria annal qadira sesungguhnya zat yang berkuasa, sesungguhnya zat yang berkuasa alal itsyani atas mendatangkan bisyai'i dengan sesuatu, bisyai'i dengan sesuatu fi ghairi hinihi di dalam selain masanya syai', fi ghairi hinihi di dalam selain masanya syai', itu qadirun berkuasa, itu qadirun berkuasa atau mampu alal itsyani atas mendatangkan bil waladi dengan anak, alal kibari halnya tetap dalam keadaan tua, alal kibari halnya tetap dalam keadaan tua. Wakana dan ada, wakana dan ada siapa ahlu baitihi keluarganya Zakaria, siapa ahlu baitihi keluarganya Zakaria itu inqaradu habis, siapa ahlu baitihi. Jadi kemarin ayat yang sebelumnya itu menceritakan tentang karomahnya Siti Maryam yang diketahui oleh Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria itu berpikir, loh Siti Maryam saja, Siti Maryam saja keponakannya itu dengan doanya, dengan ibadahnya didatangkan rizki oleh Allah, langsung datang dari langit. Loh kenapa saya yang tua seperti ini? Ya bisa saja saya tetap bisa memperoleh anak meskipun meskipun sudah tua. Jadi Nabi Zakaria itu tua, istrinya juga sudah tua, tapi belum dikaruniai anak. Bahkan keluarganya habis, ya karena sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang tidak ada. Jadi tinggal berdua Nabi Zakaria dengan istrinya. Makanya dia sangat senang sekali ketika mengasuh Siti Maryam. Ya. Selain Siti Maryam orang yang soleha, juga sebagai pengganti dari anak. Tetapi Nabi Zakaria berpikir, kalau begitu Allah juga pasti mampu memberi dirinya seorang anak meskipun dia sudah tua, bahkan istrinya dikatakan mandul. Ketika Allah menghendaki pasti bisa. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa. Berdoanya itu di dalam mihrabnya Siti Maryam, karena mungkin mengambil keberkahan, mengambil mustajabahnya tempat yang dipakai oleh Siti Maryam. Nah inilah kenapa ya tempat-tempat yang bekas-bekas orang soleh itu juga harus tetap dijaga, dilestarikan. Ya,
Karena apa? Ketika orang soleh berada di situ berdoa, kemudian doa dikabulkan, insya Allah tempat itu menjadi tempat yang berkah. Siapa tahu ada orang datang ke situ juga berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Makanya di Mekah itu banyak sekali tempat-tempat yang mustajabah. Karena apa? Karena bekas dari perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Nah, itu. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa supaya punya anak. Ya. Padahal secara ilmu kedokteran kalau sudah tua itu kan tidak mungkin punya anak. Bahkan umurnya Nabi Zakaria itu sudah 120 tahun. Masih kepingin punya anak. Istrinya 98. Ya. Tapi kemudian ya Allah mengabulkan punya anak. Nah, karena apa ya? Karena kalau Allah berkehendak ya semuanya pasti bisa. Da'a maka berdoa siapa Zakaria, Nabi Zakaria Rabbahu terhadap Tuhannya Zakaria, terhadap Tuhannya Nabi Zakaria lamma dakhala ketika masuk siapa Zakaria, ketika masuk siapa Zakaria al-mihraba terhadap mihrab lis-sholati untuk sholat, lis-sholati untuk sholat jaufal laili pada tengah malam. Makanya doa yang mustajabah itu salah satunya tengah malam. Itu. Kalau kamu berdoa kepingin cepat dikabulkan, misalnya nak minta jodoh, misalnya ada yang nak minta jodoh, ya doanya tengah malam. Qala maka membaca siapa Zakaria, membaca siapa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi wahai Tuhanku, Rabbi wahai Tuhanku, berilah li untukku min ladunka dari sisimu, min ladunka dari sisimu, min indika yani dari sisimu. Berilah dzurriyyatan terhadap keturunan, dzurriyyatan terhadap keturunan thayyibatan yang bagus. Jadi Nabi Zakaria berdoa bukan cuma dikasih anak, tapi anak yang bagus, anak yang soleh. Waladan yani anak, waladan yani anak solihan yang soleh, solihan yang soleh. Ya bukan cuma namanya yang soleh, tapi memang orangnya juga soleh. Innaka sesungguhnya engkau, innaka sesungguhnya engkau Allah itu sami'un maha mendengar, itu sami'un maha mendengar, mujibud du'ai dan maha mengabulkan doa. Mujibud du'ai, innaka sesungguhnya engkau itu sami'ud du'ai, maha mendengar doa, mujibud du'ai yakni zat yang mengabulkan doa. Jadi berdoa di dalam mihrabnya, mihrab yang dipakai Siti Maryam itu di tengah malam berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Nah ini doa ini diamalkan kalau kakeklah nikah, ya kepingin punya keturunan, banyak-banyaklah berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yaitu
Jadi harus banyak-banyak berdoa. Jangan cuman bikin aja, tapi harus selalu berdoa biar jadinya yang soleh dan solehah. Itu. Fanadatul malaikatu, fanadat maka memanggil, fanadat maka memanggil terhadap Zakaria, terhadap Nabi Zakaria. Siapa? Al malaikatu, malaikat. Siapa al malaikatu, malaikat? Ai Jibrilu, yakni malaikat Jibril. Kemudian datanglah malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria. Wa halnya adapun Zakaria, halnya adapun Zakaria itu qaimun, berdiri. Yusolli, halnya sholat siapa? Zakaria. Yusolli, halnya sholat siapa? Zakaria. Fil mihrabi, di dalam mihrab. Fil mihrabi, di dalam mihrab. Ail masjid, yani masjid. Ail masjid, yani masjid. Memanggil dan berkata kepada Nabi Zakaria. Malaikat Jibril memberi kabar, informasi. Annallaha yubashshiruka biyahya. Annallaha, sesungguhnya Allah. Ai bi anna, yani dengan lafaz anna. Ai bi anna, yani dengan lafaz anna. Ada yang anna, ada yang bi anna. Wa fi qira'atin, dan di dalam satu bacaan. Wa fi qira'atin, dan di dalam satu bacaan bil kasri, dengan kasroh. Bil kasri, dengan dibaca kasroh. Inna, ada yang membaca inna, ada yang membaca anna. Bitaqdiril qauli, dengan mengira-ngirakan lafaz qaul. Bitaqdiril qauli, dengan mengira-ngirakan lafaz qaul. Annallaha, sesungguhnya Allah itu yubashshiru, memberi kabar gembira. Siapa? Allah. Itu yubashshiru, memberi kabar gembira siapa? Allah terhadapmu. Mutsaqqalan, halnya dibaca berat. Wa mukhaffafan, dan dibaca ringan. Kalau berat berarti pakai tasydid, kalau ringan berarti tidak pakai tasydid. Jadi inilah salah satu kekhasannya, karakteristik dalam tafsir Jalalain. Dia sedikit-sedikit menjelaskan tentang perbedaan qiraah. Ada yang menggunakan tasydid, ada yang tidak menggunakan tasydid. Ya, kalau dalam qiraah sab'ah itu ada yang membaca yubashshiruka, ada yang membaca yubashshiruka. Nah, ada yang bertasydid, ada yang tidak bertasydid. Allah malaikat mengatakan bahwasannya Allah memberi kabar gembira kepadamu biyahya. Biyahya, dengan adanya Nabi Yahya. Biyahya, dengan adanya Nabi Yahya. Jadi baru berdoalah dapat kabar. Jadi inilah istimewanya Nabi ya. Barulah berdoa, malaikat turun langsung ngasih tahu. Zakaria, Allah akan memberi kabar gembira ke kamu dengan datangnya Nabi Yahya. Siapa Nabi Yahya itu? Yaitu anak yang akan dilahirkan dari rahim istrinya. Nah, jadi lahirlah nanti anak itu menjadi seorang nabi yang namanya Nabi Yahya. Jadi Yahya itu putranya Nabi Zakaria. Musaddiqan, halnya membenarkan. Musaddiqan, halnya membenarkan bi kalimatin, dengan kalimat.
Bikalimatin dengan kalimat kainatin yang tetap, kainatin yang tetap minallahi dari Allah. Ai bi Isa yani dengan Nabi Isa, ai bi Isa yani dengan Nabi Isa. Annahu sesungguhnya Isa, annahu sesungguhnya Isa itu ruhullahi, ruhnya Allah. Itu ruhullahi, ruhnya Allah, ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam rahimnya Maryam. Itu. Makanya ada yang menyebut kalau di agama Nasrani itu Ruh Kudus. Ruh Kudus. Roh Kudus ya. Kudus itu kan suci artinya. Yang dimaksud Nabi Isa. Tapi oleh mereka Isa disebut Yesus. Wasumia dan dinamai, wasumia dan dinamai siapa Isa kalimatan terhadap kalimat. Jadi disebut kalimatnya Allah. Li'annahu karena sesungguhnya Isa, li'annahu karena sesungguhnya Isa itu khuliqa, diciptakan apa Isa? Diciptakan siapa Isa? Bi kalimati kun, dengan kalimat kun. Jadi Allah itu menciptakan apapun ya dengan kalimatnya, yaitu kun. Wasayyidan dan hanya menjadi panutan, wasayyidan dan hanya menjadi panutan, matbu'an yakni panutan, matbu'an yakni panutan, wahasuron dan hanya mencegah, wahasuron dan hanya mencegah, manu'an yakni mencegah, mencegah diri minan nisa'i dari beberapa wanita, minan nisa'i dari beberapa wanita, wa nabiyan dan menjadi nabi, wa nabiyan dan menjadi nabi, minas solehina dari orang-orang soleh, minas solehina dari orang-orang soleh. Jadi Nabi Yahya nantinya lahir, kemudian tidak lama lahir Nabi Yahya, lahirlah Nabi Isa. Nah, salah satu tugas Nabi Yahya adalah membenarkan bahwasannya Isa ini adalah memang bayi yang lahir tanpa seorang ayah, tetapi langsung ditiupkan ruh ke dalam rahimnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika lahirnya Nabi Isa itu orang tidak percaya ya, tidak percaya. Bahkan banyak yang menuduh kepada ibunya Nabi Isa, yaitu Siti Maryam, kalau dia telah berbuat dosa ya. Padahal tidak. Siti Maryam adalah wanita yang suci, bersih, yang selalu beribadah ya kepada Allah, sholat di dalam mihrabnya terus. Tetapi atas kehendak Allah kemudian mengandung ya. Nah, banyak orang yang ingkar, tidak percaya. Nah, tugasnya Nabi Yahya inilah untuk membenarkan tentang kenabiannya Isa. Akhirnya Allah benar-benar membuktikan bahwasanya Isa itu Nabiullah dengan berbagai macam mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa bisa menyembuhkan yang sakit, bisa mengobati orang buta, dan banyak sekali. Makanya Isa itu dijuluki Al-Masih. Al-Masih itu apa? Masahayam sahu. Apa artinya? Mengusap. Mengapa kok dijuluki Al-Masih?
orang yang mengusap. Karena apa? Karena mukjizat Nabi Isa itu perantaranya, wasilahnya itu dengan mengusap. Ada orang sakit diusap sembuh, ada orang yang meninggal diusap hidup, ada yang buta diusap melek. Itu makanya dikatakan Al-Masih. Ruya diriwayatkan apa? Annahu sesungguhnya Isa itu lam ya'mal, tidak pernah melakukan. Siapa Isa? Itu lam ya'mal, tidak pernah melakukan. Maaf, annahu sesungguhnya Yahya itu lam ya'mal, tidak pernah melakukan. Siapa Yahya? Khati'atan, terhadap kesalahan. Walam yuhim, dan tidak pernah berniat siapa Yahya biha, dengan khati'ah. Ola, maka berkata siapa? Zakaria tadi setelah dapat informasi kalau nak dikasih anak, dia agak pesimis, ragu-ragu. Nah, akhirnya dia berkata kepada Allah, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku. Rabbi wahai Tuhanku, anna yakunu li gulamun, anna bagaimana kaifa hanya bagaimana yakunu ada itu li bagiku siapa? Gulamun, anak. Wala dunyani, anak. Wa qad balagot, dan sungguh sampai ini terhadapku apa? Al-kibaru, tua. Ai balagot, yakni sampai apa? Nihayatus sinni, ujungnya umur. Apa? Nihayatus sinni, ujungnya umur. Mi'atan, terhadap 100. Wa isyrina, dan 20. Apanya? Sanatan, umurnya. Ya Allah, mak mano aku punya anak, sedangkan aku sudah tua, umur aku 120 tahun. Apakah memang bisa punya anak? Kalau sekarang ya tidak bisa. Kecuali kalau ada nabi. Sekarang nggak mungkin ada nabi, mustahil. Ya. Tapi memang orang-orang dulu itu kan umurnya tua ya. Wa mraati, dan adapun istriku. Itu aqirun, mandul. Tahu mandul? Ya. Kalau bahasa Jawa apa? Gabuk ya. Ya. Gabuk itu tidak ada isinya ya, kosong ya. Pelurunya tidak katik isinya. Itu akhirun mandul balagot, yakni sampai siapa? Imro'ati, sama niatan terhadap 8 watis aina, dan 90. Apanya? Sanatan, umurnya. Sedangkan istriku berumur 98 tahun.
Qala maka berkata siapa Zakaria, al-amru adapun perkaranya itu kadzalika seperti itu yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Min khalqillahi dari menjadikannya Allah, min khalqillahi dari menjadikannya Allah Ta'ala gulaman terhadap anak mingkuma dari kalian berdua. Allahu adapun Allah itu yaf'alu maha melakukan siapa Allah ma terhadap perkara yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Jadi Allah berkata Allahu yaf'alu ma yasha. Allah akan melakukan segala perkara yang Ia kehendaki. Kalau Allah menghendaki sesuatu ya pasti terjadi, pasti mudah. La yu'jizu tidak ada yang melemahkan. La yu'jizu tidak ada yang melemahkan hu terhadap Allah anhu dari ma. Anhu dari ma apa syai'un sesuatu pun. Wa li idhari hadhil qudratil 'azimah. Dan karena untuk menunjukkan ini sifat kekuasaan Allah, dan karena untuk menunjukkan ini sifat kekuasaan Allah al-azimati yang agung, alhama maka memberi ilham siapa Allah, memberi ilham siapa Allah terhadap Zakaria, terhadap Zakaria as-su'ala terhadap permintaan, liyujaba supaya diijabai, supaya diijabai siapa Zakaria biha dengan kudrah, biha dengan perantara kudrah. Walamma taqad dan ketika sangat kepingin, ketika sangat kepingin apa nafsuhu dirinya, apa nafsuhu dirinya Zakaria ila sur'atil mubasyari kepada cepatnya sesuatu yang dikabarkan, ila sur'atil mubasyari bihi kepada cepatnya sesuatu yang dikabarkan. Qala maka berkata siapa Zakaria, qala rabbi ja'alli ayah. Qala maka berkata siapa Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al jadikanlah li untukku ayatan terhadap tanda, ay alamatan yakni tanda, ay alamatan yakni tanda ala hamli imro'ati atas hamilnya istriku. Jadi kemudian Nabi Zakaria meminta kepada Allah, ya Allah coba beri aku tanda ciri-ciri kalau memang istriku itu benar hamil. Ya. Supaya apa? Ya supaya diriku tenang. Ya. Bukan karena tidak percaya dengan kekuasaan Allah, tetapi karena ya untuk meyakinkan, ya percaya pasti seorang nabi pasti percaya kepada Allah. Ya. Tetapi terkadang kepercayaan itu lebih kuat lagi, keyakinannya akan lebih kuat lagi kalau ada tanda. Sama seperti ceritanya Nabi Ibrahim. Cerita ketika Nabi Ibrahim itu ya diturunkan wahyu bahwasannya Allah bisa menghidupkan kembali sesuatu yang sudah hancur atau yang sudah mati. Dan ketika menerima wahyu seperti itu ya langsung percaya, seorang nabi akan langsung percaya. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana caranya engkau bisa menghidupkan sesuatu yang sudah hancur?
Padahal sudah hancur, sudah berkeping-keping, tapi kok bisa hidup. Nah, akhirnya ya pernyataan Nabi Ibrahim yang seperti itu langsung dijawab oleh Allah. Apakah kamu tidak percaya Nabi Ibrahim? Dijawab sama Nabi Ibrahim, tidak Allah, saya bukan tidak percaya, tapi supaya watatma'innu qalbi, liyatma'inna qalbi, supaya hati saya tenang. Akhirnya apa? Oh, kalau itu kata Allah apa? Saya akan buktikan. Coba kamu ambil 4 ekor burung. Telah diambil 4 ekor burung itu, kamu cincang-cincang burung itu. Akhirnya benar. Nabi Ibrahim ngambil 4 ekor burung, dicincang-cincang. Telah dicincang-cincang, dipotong, ya, diaduk. Potongan 4 ekor tadi diaduk. Diaduk itu berarti ya menjadi berantakan. Ini ketemu yang mana tidak tahu sudah. Ini pasangannya yang mana sudah tidak tahu. Akhirnya Allah juga memerintahkan, kalau sudah dicincang, letakkan potongan itu di atas 4 bukit yang berbeda. Akhirnya diletakkanlah itu di 4 bukit yang berbeda. Berapa potong di situ, berapa potong di situ, di sini, di sana, ada 4 bukit. Setelah itu diperintahkan oleh Allah, sudah, kalau sudah kamu letakkan, coba kamu panggil burung tadi. Akhirnya benar dipanggil sama Ibrahim, burung 4 tadi, 4 ekor burung tadi dipanggil, langsung kemudian datang ke Nabi Ibrahim dengan berupa wujud burung kembali. Ya nggak tahu gitu gambarannya, apakah nyatu lagi, pok langsung. Nah, itu gambaran kekuasaannya Allah. Nah, padahal yang manggil Nabi Ibrahim, apalagi yang manggil Allah, ya mudah baik, mudah baik. Nah, itu. Jadi Nabi Yahya meminta kepada Allah ya untuk diberi tanda-tanda kehamilan istrinya. Karena Nabi Yahya bukan tidak percaya, supaya hatinya tambah mantap. Ya, bahwasannya memang akan diberi seorang anak, yaitu Nabi Yahya. Jadi Nabi Zakaria minta tanda-tanda kehamilan istrinya. Qala ayatuka alla tukalliman nas wallahu alam bishawab. Pertemuan yang akan datang baru nanti ada tanda-tanda kehamilan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi waruddu ilayya illa hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'fana bi barakatihim adinal husna bi hurmatihim anikna bi tariqatihim mu'afatihim minal fitanin bi fa'fana bi barakatihim Nabi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.